Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Maling atau pencuri selalu siap dengan resiko terburuk dalam aksinya jika mereka ketahuan. Namun, gimana jadinya jika malingnya itu masih baru belajar dan masih punya hati untuk tidak melakukan kekerasan? Apalagi, rumah yang dimalingi adalah rumah orang yang sudah tua. Tapi jangan salah, orang tua tersebut juga belum tentu pasti memaafkan mereka yang sudah berusaha mencuri di rumahnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas film The Owners yang akan menceritakan kisah maling pemula melawan orang tua aneh yang menyimpan misteri di rumah mereka. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita kupas di alur cerita The Owners 2020. Sore itu, Nathan, seorang pria yang akan belajar menjadi maling, sedang menunggu tetangganya seorang dokter tua yang akan pergi untuk makan malam dengan istrinya. Nathan bersama temannya Terry baru pertama kali untuk mencuri di rumah orang. Dan hal itu terjadi karena pengaruh dari teman baru mereka bernama Gas, yang dari tampangnya aja udah kelihatan berandalannya. Menurut Terry, tetangganya itu memiliki berangkas uang, dan hal itu yang membuat Gas mengajak mereka untuk maling di rumah tersebut. Mereka bertiga menaiki mobil pacar Nathan bernama Mary yang sore itu akan segera pergi kerja. Dia marah karena Nathan membawa mobilnya tanpa izin. Mary tahu lokasi mereka karena Terry yang lugu sekaligus mantan pacar adik Mary yang telah menghilang membalas chatnya. Saat mereka mengobrol, tibalah saatnya tetangga mereka tersebut akan pergi meninggalkan rumah. Nathan meminta izin kepada Mary sebentar untuk mereka menjalankan aksi pencuriannya. Mary nggak bisa jawab, karena Nathan langsung membawa mobil menuju ke rumah dokter tua itu. Mary terpaksa meminta izin untuk datang sedikit terlambat ke tempat kerjanya. Setelah itu, Nathan dan kedua temannya langsung memanjat pagar untuk memasuki rumah dokter tua tadi. Sedangkan Mary menunggu di luar. Setelah masuk ke rumah tersebut, Gas nanya ke Terry posisi berangkas yang ia ceritakan. Terry nggak tahu, dia cuma dengar dari orang-orang saja. Karena kesal, Gas menjatuhkan barang-barang di rumah itu. Ketika mencari-cari, mereka mendengar suara berisik dari lantai bawah, tapi mereka tidak memperdulikannya. Gas juga masuk ke kamar bertuliskan Kate, yaitu bekas kamar anak dokter yang menurut Terry udah lama meninggal. Gas juga menyerahkan barang di kamar itu. Di ruang basement, Terry menemukan berangkas yang mereka cari. Dia memanggil Nathan dan Gas. Mereka udah senang aja, tapi Gas kembali kesal, karena berangkas hanya bisa dibuka dengan kode password yang mereka nggak tahu. Mereka berusaha dengan segala cara untuk membuka, namun sia-sia saja. Berangkas memang hanya bisa dibuka dengan kata sandinya. Mary menelpon Nathan, menyuruhnya untuk segera keluar, karena dirinya akan segera pergi kerja. Di dalam, Nathan tidak mengangkat telepon. Dia udah kesal aja, karena benda yang mereka cari tidak dapat mereka ambil. Gas bilang, kalau Nathan sangat menginginkan isi dari berangkas itu, mereka harus menunggu pasangan tua itu datang dan memaksa mereka untuk memberitahu kodenya. Nathan sempat bimbang, namun karena niatnya sudah berjalan, dia pun setuju untuk menakuti pasangan itu nantinya agar mereka memberi kode berangkasnya. Dan mereka pun terpaksa menunggu pasangan lansia itu. Di luar, Mary udah kesal aja karena Nathan tidak menjawab teleponnya. Dia berteriak memanggilnya dari luar. Nathan membuka pintu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam 5 menit saja karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Awalnya Mary nggak mau. Namun, karena dia terlampau sayang dengan Nathan, dia pun masuk sebentar sesuai janji Nathan. Di dalam, Mary menceritakan rasa kepeduliannya kepada Nathan karena dia akan menjadi seorang ayah dari anak yang sedang ia kandung. Walau kaget mendengarnya, Nathan berjanji akan membuat mereka kaya setelah maling di rumah itu. Saat bercerita, pasangan itu pun pulang ke rumah. Mereka dengan segera menutup wajah mereka dengan stoking dan memaksa Mary juga melakukannya. Mereka juga saling melarang untuk tidak menyebut nama masing-masing dari mereka agar tidak ketahuan si dokter yang merupakan tetangga mereka sendiri. Saat mereka membuka pintu, Nathan dan teman-temannya langsung menyerang mereka. Dokter tersebut bernama Richard Huggins dan istrinya bernama Ellen Huggins. Karena istrinya jadi terluka, Richard meminta agar mereka tidak mengikatnya dan membiarkan mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Mary mengobati luka Ellen, dan setelah itu, Gas menyuruh untuk mengikat tangannya. Dan tanpa membuang waktu, Richard memberitahu semua posisi uang yang disimpan. Nathan langsung nanya mengenai berangkas yang nggak disebutkan Richard.
Richard bilang dia tidak memiliki berangkas di rumahnya. Karena dia nggak mengaku, mereka membawa pasangan tersebut ke basement. Nathan terus-terusan mengancam Richard untuk memberi kode berangkasnya. Istrinya melarang, dan Richard pun tetap tidak mau mengatakannya. Gas memberikan sebuah pisau ke Nathan untuk menyakitin Ellen agar Richard mau mengatakannya. Lagi-lagi, dengan berat hati, Nathan menyetujuinya. Mary kesal melihat Nathan. Dia naik ke atas dan tidak ingin melihat tindakan pacarnya tersebut. Gas menyusul ke atas. Mary bersembunyi karena dia takut melihat pria itu. Diam-diam, Mary menghubungi layanan darurat. Belum sempat dia bicara, Gas mendobrak pintu persembunyiannya dan menarik Mary. Di bawah, Richard mengatakan agar mereka menghentikan ini semua. Dia udah tahu kalau itu adalah Nathan dan Terry. Dia menyuruh agar Nathan tidak ikut-ikutan dengan pria jahat yang sedang di atas itu. Dia juga menyesali tindakan Terry yang mereka kenal baik. Mendengar perkataan Richard dan melihat kekerasan Gas kepada Mary, membuat Nathan jadi sanksi untuk melanjutkan aksinya. Namun, dia kembali marah dengan mengatakan kalau Richard bicara begitu hanya untuk menyelamatkan hartanya saja. Terry setuju dengan perkataan Richard. Dia ingin berhenti dari tugas mereka. Nathan mengancamnya agar menyelesaikan rencana mereka malam ini dulu. Gas turun dengan mengikat tangan Mary. Dia menjelaskan ke Nathan kalau Mary berusaha menghubungi bantuan. Lanjut, Gas menyuruh Nathan untuk kembali mengancam Richard dengan pisau yang ia berikan. Nathan pun mengikutinya. Dia mengancam akan memotong jari Ellen jika Richard tidak memberikan kodenya. Richard tetap tidak bicara. Dia menyuruh Nathan untuk memikirkan Mary dan bayinya. Karena kesal dengan omongannya, kini giliran Gas yang mengancam Richard dengan pistolnya. Gas menyuruh Nathan menyayat jari Ellen sampai mengenai tulangnya. Kali ini, Nathan menolak. Gas mengancamnya untuk segera memotong jari wanita tua itu. Sebelum menyayat, sekali lagi, Nathan menyuruh Richard untuk mengatakan saja tentang kode itu. Namun, dia tetap diam. Dengan sangat terpaksa, Nathan melakukannya. Nathan tertusuk. Richard menyuruh mereka melepaskan ikatannya dan membawa Nathan ke atas agar ditangani sebelum terlambat. Gas menolak sebelum Richard memberikan kodenya. Mary menyuruh Richard untuk memberikan kode. Karena nggak ada pilihan lagi, Richard pun memberitahukan kodenya, yang sebenarnya adalah kode palsu. Saat Gas mencoba membuka, Richard mengkodekan Terry untuk membuka ikatannya. Tapi, Terry nggak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena Terry nggak berani, Mary mengakali ikatannya agar dia bisa membantu Richard. Gas nggak bisa membuka, dan dia sadar itu adalah kode palsu. Karena kesal dibohongi, dia mengikat Ellen dan menghidupkan mesin pemotong. Gas tewas. Mary langsung membuka ikatan Richard agar dia bisa menolong Nathan. Mary berencana untuk membawa Nathan ke rumah sakit dengan ambulan Richard. Richard melarang. Dia bilang rumah sakit terlalu jauh dan takutnya Nathan tidak bisa diselamatkan. Jadi dia sendiri yang akan menangani Nathan. Mereka pun membawanya ke atas. Saat di atas, Ellen yang emosinya suka tidak terkontrol sempat menyumpahi Nathan yang telah melukainya. Nggak pakai lama, Richard langsung menangani luka Nathan. Dia bertindak sedikit kasar dan membuat Mary takut untuk meninggalkannya. Tapi, Richard menyuruh mereka keluar saat dia bekerja. Di luar ruangan, Mary bilang ke Terry kalau dia kurang yakin dengan Richard. Dia rela mempertaruhkan nyawa istrinya demi kode berangkas. Itu adalah suatu hal yang aneh baginya. Terry mencoba menenangkan Mary, dan di situ juga dia mencari kesempatan. Mary marah dengan apa yang ingin dilakukan Terry. Dia juga tidak bisa memaafkannya karena telah memberi ide untuk maling ke rumah ini. Dan Terry juga rela membiarkan Nathan sekarat. Padahal tadi dia biasa saja membuka tali ikatan. Nggak lupa, Mary juga membahas kembarannya yang telah menghilang setelah putus karena kecewa melihat Terry. Setelah itu, Mary kembali ke ruangan Nathan. Dia memaksa masuk ke dalam. Richard mengatakan kalau Nathan sedang beristirahat. Tapi, Mary melihat kalau Nathan seperti udah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya kaku dan dingin. Richard bilang itu hal yang normal. Mary nanya, kenapa ambulan belum juga datang? Richard beralasan kalau dia rasa Nathan baik-baik saja, dan agar Mary tenang, dia pun baru mencoba untuk menghubungi ambulan. Mary yakin kalau Nathan sudah tidak bernyawa lagi.
Dia melihat Richard yang menghubungi ambulan, tapi colokan listrik di rumah itu juga sudah rusak. Mary sadar kalau ada yang tidak beres dengan kedua orang tua ini. Karena mual, Richard mencari obat untuk Mary. Saat dia mau mengambil obat, Mary mencari HP-nya yang sebelumnya dikantongi Nathan. Namun, dia tidak menemukannya. Mary menolak obat dari Richard. Dia keluar dan berusaha membuka pintu. Ellen yang melihat tindakannya langsung menampar dan memarahinya. Dia menyebut Mary sebagai Kate anaknya yang kabarnya sudah mati. Richard datang dan menjelaskan ke Ellen kalau dia bukan Kate mereka. Richard bilang ke Mary kalau Ellen dulunya adalah perawat setianya. Sekarang, dia sering mengkonsumsi obat yang membuatnya tidak bisa mengontrol diri dan menjadi pelupa. Setelah itu, Richard pun menyuruh Ellen untuk membuatkan teh. Mary semakin bingung harus melakukan apa. Dia meminjam HP ke Terry untuk meminta bantuan. Dan saat ia mau mengatakan kalau Nathan sudah mati, pasutri itu keburu datang membawakan teh untuk mereka. Mary beralasan ingin keluar untuk merokok. Namun, Richard tidak mengizinkannya sampai ambulan yang ia panggil datang. Dia juga menakut-nakuti Mary agar dia tidak merokok karena dapat mengganggu janinnya. Dia menyuruh Mary duduk minum teh untuk menghargai mereka. Dengan terpaksa, Mary mengikutinya. Richard juga sedikit menceritakan putri mereka, Kate, yang lumpuh dan memiliki sifat kurang sopan dulunya. Richard juga menunjukkan saudara kembar Mary yang telah hilang dengan tulisan nakal di atas fotonya. Mary semakin curiga dengan kedua orang tua itu. Dia langsung meminta HP-nya yang sebelumnya ada di kantong Nathan. Dia kesal karena mereka terus berbohong dari tadi, padahal mereka sudah diselamatkan oleh Nathan dan dirinya. Open the fucking door! I don't like to cause you pain. Richard mengurung Mary. Mereka mengatakan ke Terry kalau Mary sedang shock dengan semua yang terjadi. Richard menyuruh Terry untuk menjaganya di bawah, selagi dia mengantar Ellen ke tempat tidur. Mary menyuruh Terry untuk membuka pintu. Dia bilang kalau Nathan sudah mati. Tapi Terry tidak percaya. Dia lebih percaya Richard yang mengatakan kalau Mary sedang sakit. Di atas, emosi Ellen kembali timbul. Dia ingin menghukum Mary yang mengancam dan tidak menghargainya saat minum teh. Richard bilang dia akan mengatasinya, tapi Ellen ingin agar dia yang bertindak. Karena istrinya memaksa, Richard pun mengizinkannya bertindak. Di bawah, Mary terus menyadarkan Terry. Saat Terry mau bangkit dari kursinya, dia tidak bisa berdiri karena obat yang diberikan Richard membuat kakinya mati rasa. Tapi, dia tetap saja nggak sadar dengan tindakan pasutri itu. Malah, dia memanggil Richard untuk menyembuhkan kakinya. Mary menyuruhnya untuk diam. Terry marah karena Mary tidak pernah menghargai dirinya. Dia mengatakan kalau dirinya sangat sayang kepada Mary yang dipanggilnya Jane saat itu. Mary sadar kalau Terry sedang dalam halusinasi karena pengaruh obat. Dia hanya ingin agar Terry tidak meninggalkannya sendiri di tempat ini. Mendengar itu, Terry pun membuka pintu Mary yang dia kira Jane mantan pacarnya. Setelah itu, Mary langsung mencari kunci agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Saat Mary ke atas, Terry mengintip ke ruangan Nathan yang sudah kaku. Dia baru sadar kalau Nathan sudah mati. Dia mencari Mary dan menemukan di atas sedang bersiap untuk melarikan diri. Terry tidak ingin Mary meninggalkannya sendiri. Mary menjelaskan kalau dia akan keluar duluan dan mencari bantuan. Lagi-lagi Terry mencari kesempatan. Seluruh ruangan dilempari gas beracun. Saat mencari jalan untuk keluar, Ellen datang untuk menyerang. Dia menyuntikkan sesuatu ke lengan Mary. Karena kesal, Mary menyeret dan mengikat nenek tua itu. Richard datang membuka masker Mary dan berusaha membunuhnya. Mary mengancam Richard akan membunuh Ellen. Dia meminta kunci rumah agar mengizinkan mereka untuk keluar. Richard menyuruh untuk menunggu karena dia sedang mencari. Padahal, dia sengaja agar obat yang disuntikan Ellen bereaksi. Mary mulai merasakan efeknya. Dia tanya, apa yang telah Ellen suntikan barusan? Richard bilang, itu adalah obat penenang yang efeknya akan hilang dalam beberapa jam. Kunci diletakkan ke tangan Terry. Setelah itu, mereka boleh pergi asalkan Ellen dalam keadaan aman. Mary menyetujuinya. Dia membuka pintu tempat Terry dan mengambil kunci di tangannya. Dia membuka pintu dan membawa Terry ke mobil untuk pergi dari rumah itu.
Saat akan berjalan, Richard dan Ellen telah berada di depannya. Terry yang bodoh masih saja percaya dengan pasutri gila tersebut. Dia menembak Mary dan membuat pasutri itu menang banyak. Di basement, Richard membuka berangkasnya yang ternyata sebuah kamar yang berisi seorang wanita yang telah dikurung. Mereka menyebut wanita itu sebagai Kate mereka, tapi ternyata itu adalah Jane, kembaran Mary yang menghilang selama ini. Mereka membawa Terry masuk dan mengurungnya juga bersama mantan pacarnya dulu itu, dan Mary pun tewas karena luka tembakan. Setelah seminggu semenjak kejadian itu, paginya, ibu Terry yang bekerja seminggu sekali di rumah pasutri itu datang untuk membersihkan rumah. Dia melihat kedua orang tua itu sedang berkebun di taman. Terlihat mereka sedang menutupi mayat yang telah ditanam di kebun mereka. Ibu Terry mendatangi mereka dan menanyakan keadaan rumah yang berantakan. Richard mengatakan kalau dia habis menyemprot rumahnya karena banyak serangga yang berdatangan. Ellen melihat raut cemas di wajah sang ibu. Dia bertanya apa yang telah terjadi. Si ibu menjelaskan kalau Terry tidak ada kabar selama seminggu. Richard mencoba menenangkan dengan mengatakan kalau anak muda zaman sekarang sudah biasa untuk pergi tanpa permisi. Itu hal yang wajar. Si ibu bilang, zaman sekarang banyak kejahatan di mana-mana. Ditambah, Terry adalah anak yang mudah dikendalikan. Richard tetap menenangkan dengan mengatakan semua akan baik-baik saja. Ellen memberikan upah pekerjaan si ibu dan bersikap manis seakan-akan tidak ada kejadian apapun di rumah mereka. Saat akan pulang pun, Richard tetap memberi semangat dengan kebaikannya. Dan cerita berakhir dengan kebahagiaan pasutri gila, penculik, dan pembunuh terbaik tahun ini. Nah guys, itu tadi alur cerita The Owners, sebuah cerita yang diadaptasi dari novel grafis keluaran 2011. Bagi kamu yang ingin tahu cerita terkenal di dunia, kamu bisa kunjungi channel Famous Stories. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. ¿Quién vivió en la casa?